Pusaka ini memang banyak dicari para kalangan pemburu esoteris. Banyak dari mereka yang sering mengistilahkan itu dengan sebutan tentara gaib. Kereng ya. Tentara saja wis bikin ciut nyali dengan perawaannya yang tegap, rambutnya cepak, dan dilengkapi persenjataan yang lengkap. Ditambah gaib sisan. Perlindungan dan keamanan itu memang selalu dibutuhkan oleh semua orang, supaya dalam menjalani hidup itu bisa lebih tentram, nyaman, damai, dan bahagia. Untuk itu mari kita babarkan pusaka istimewa kali ini yang sangat diyakini diperuntukkan untuk tolak balak Sengkala Sukerto dalam kehidupan manusia. Busananya menggunakan langgam gayaman Surakarta berbahan kayu timoho. Pendoknya blewah bahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan ia nampak begitu ndemes dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 9, dapur buto ijo, pamor pedaringan kebak, tangguh Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp6.666.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Buto ijo hadir dalam tokoh pewayangan maupun cerita rakyat. Serat-serat atau manuskrip mencatat wayang raksasa yang digambarkan sebagai buto ijo itu dimulai dibuat pada zaman Raja Mataram kedua, yakni pada masa pemerintahan Mas Jolang atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Setokrapyak. Tergambar jelas di pikiran kita masing-masing bentuk dan rupa sosoknya. Karena memang sedari kecil kita bertumbuh dengan berbagai cerita dari orang tua dengan berbagai versinya masing-masing. Ia memiliki fisik yang besar, menyeramkan dengan taringnya, serakah, dan tak kenal belas kasihan. Hidup di dalam ganasnya hutan belantara membentuk dan membesarkannya sebagai seorang prajurit pilih tanding yang selalu berada di ujung garis pertempuran. Dia adalah prajurit sejati, pantang mundur dari laga dan melaksanakan segala perintah dari rajanya dengan sebaik-baiknya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Di lain sisi, buto ijo juga menggambarkan tentang keserakan yang ada dalam diri manusia. Keserakan seringkali dimaknai sebagai sifat yang ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia. Ia tidak peduli milik siapapun. Segala sesuatu yang diinginkannya itu harus tunduk dan menjadi miliknya. Namun ia juga membawa kita pada perjalanan melintasi dunia yang penuh misteri dan keberanian, yang juga membuat kita itu menyelami konflik antara kebaikan dan kejahatan, serta menggali makna yang mendalam tentang pertarungan melawan kegelapan. Pusaka ini seolah menasehati untuk selalu mengontrol diri agar tidak beringas dan culas dengan nafsu syahwat kebinatangan yang selalu ada pada diri manusia. Masih banyak nilai positif yang bisa kita dapatkan, yakni tentang kesetiaan yang tergambar dari watak buto ijo itu saat diperintah oleh sang raja, tentang keberanian yang menjaga kegelapan hutan belantara, namun harus tetap menjaga nurani kita sebagai manusia. Jika diperhatikan lebih detail, rincian dapur ini itu memang cukup sederhana. Ia mempunyai jumlah luk berjumlah 9. Gandiknya itu cukup lugas, serta memakai pejetan atau belumbangan dan menggunakan tikel alis juga, disempurnakan dengan ripandan. Kualitas material serta pamor sangat mengagumkan. Wasuan besi yang mentah berpadu dengan pamor pedaringan kebak yang begitu mubiar. Pancen, era Sultan Agung itu menjadi surganya para empu. Karena memang saat itu bahan berkelimpah dan dibebaskannya semua empu berkreasi membuat mahakarya yang begitu luar biasa. Yang membuat pusaka ini semakin spesial, yakni terdapat tambahan pamor telaga membleng. Pamor telaga membleng ini artinya telaga yang airnya tidak mengalir. Bentuk gambarannya menyerupai gelombang air yang tertahan. Ia bersap-sap sangat rapi dan terletak di bagian sorsoran, tepatnya itu di tengah belumbangan atau pejetan. Pamor ini menyimbolkan tentang rezeki yang terkumpul itu memang dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak ngabar hilang begitu saja tanpa ada kebermanfaatan. Mungkin cukup dulu untuk pembabaran pusaka kali ini. Saya itu sudah kehabisan kata-kata. Pokoknya matur nuwun dan salam dudut hati.